Haleluya, puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali di channel Wanita Hebat, di mana melalui channel ini setiap hari saudara akan diperlengkapi dan dibimbing berdasarkan kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang akan menjadikan saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Dan di akhir dari video ini saudara akan didoakan dalam segala pergumulan saudara sebagai wanita. Untuk berlangganan dengan channel ini, silahkan lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara merasa diberkati melalui renungan-renungan di channel ini, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari kita berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan. Bapa di sorga, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Kembali kami bisa duduk bersama untuk merenungkan firman Tuhan. Dan pandang setiap anak-anak-Mu, setiap wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka haus akan Engkau, mereka rindu akan kebenaran-Mu, mereka rindu lawatan Tuhan melalui firman-Mu. Mungkin mereka ada yang berbeban berat saat ini, butuh firman-Mu menguatkan mereka. Mungkin ada saat ini yang hati mereka sedang terluka, mereka sedang berduka, mereka butuh firman-Mu untuk menghibur mereka. Mungkin ada mereka yang merasa hidup mereka gelap, mereka butuh firman-Mu untuk menerangi mereka. Itu sebabnya berfirmanlah Tuhan, jamah setiap anak-Mu melalui firman-Mu. Engkau mengurapi hamba yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami renungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, video ini adalah video terakhir kita akan belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Elisabet. Seorang wanita hebat yang mengalami masalah dalam hidupnya, tetapi dia hadapi masalahnya dengan benar, dan akhirnya dia mengalami mujizat. Masalahnya diselesaikan oleh Tuhan. Tuhan nyatakan mujizat dalam hidupnya. Di video pertama dan kedua kita sudah belajar saudara, dan video ketiga ini kita akan belajar prinsip ketiga, apa yang dilakukan oleh seorang Elisabet, seorang wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan, yang mengalami mujizat Tuhan. Saya akan kembali membacakan nats firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat 5 sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada satu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mesbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Janganlah takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang bersukacita atas kelahirannya itu." Puji Tuhan saudara, di dalam video sebelumnya, baik video pertama dan kedua, kita sudah belajar bahwa Elisabet adalah seorang istri dari seorang imam. Dia adalah istri dari seorang hamba Tuhan. Tetapi sekalipun demikian, ternyata dia menghadapi masalah dalam hidupnya, di mana dia mandul dan tidak bisa mengandung dan tidak bisa melahirkan. Artinya apa saudara? Sekalipun Elisabet dan suaminya, mereka adalah keturunan hamba Tuhan, mereka hidup sebagai hamba Tuhan, tetapi mereka mengalami masalah dalam hidupnya. Itu sebabnya saat ini saya mau berkata kepada saudara bahwa masalah itu sesuatu yang biasa, karena semua orang pasti akan mengalami masalah.
Tapi di video pertama kita sudah belajar dari seorang wanita hebat, yaitu Elisabet, di mana saat dia mengalami masalah, dia tetap hidup benar dan saleh bersama dengan suaminya. Mereka saling menopang untuk tetap hidup dalam kebenaran dan hidup seturut firman Tuhan. Artinya saudara, dalam masalah dia tetap jalani hidupnya dalam kebenaran firman Tuhan. Itu sebabnya tidak heran pada masa tuanya, di saat yang paling tidak mungkin, di sana Tuhan menjawab dan akhirnya Elisabet mengandung. Elisabet, perempuan hebat itu, mengandung seorang anak laki-laki, seorang anak yang luar biasa dipakai Tuhan, yaitu Yohanes Pembaptis. Satu berkat yang besar, satu karunia Tuhan yang besar bagi Elisabet. Saudara, kenapa dia mengalami mujizat? Karena dia tetap hidup dalam kebenaran sekalipun dia mengalami masalah dalam kehidupannya. Dan yang kedua, kita juga sudah belajar bahwa Elisabet, perempuan hebat itu, dia tetap berdoa bersama suaminya, mendoakan supaya dia bisa mendapatkan keturunan, supaya kandungannya bisa dibuka. Dan saudara, dia berdoa bukan 1 hari 2 hari, bukan 1 minggu 2 minggu, bukan 1 bulan 2 bulan, bukan 1 tahun 2 tahun, berpuluh-puluh tahun sampai mereka lanjut usia. Doa itu karena itu berhubungan dengan keturunan. Saya percaya di masa-masa awal pernikahan mereka, saat mereka melihat tanda-tanda belum ada, saya percaya sebagai hamba Tuhan mereka sudah mulai berdoa. Tetapi kemudian doa itu belum dijawab. Dari tahun ke tahun, bahkan puluhan tahun belum dijawab, saudara. Tetapi yang luar biasa, Elisabet dan suaminya, mereka tetap hidup dalam doa. Mereka tetap berseru kepada Tuhan. Mereka tetap mendoakan masalah yang mereka alami, sehingga pada akhirnya mereka mengalami mujizat dan campur tangan Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, yang saya ingin kita belajar di dalam video ini, apa yang mereka lakukan, apa yang Elisabet lakukan sebagai perempuan hebat yang akhirnya mengalami mujizat. Apa yang Elisabet lakukan saat dia mengalami masalah dalam hidupnya. Saudara, dikatakan bahwa di ayat 8, pada satu kali waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Artinya apa di sini, saudara? Zakaria, dia tetap melayani Tuhan sampai lanjut usianya. Padahal dia tidak memiliki keturunan. Dan kenapa Zakaria bisa tetap melayani Tuhan sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun masalahnya belum selesai? Saya percaya karena ada seorang perempuan hebat di belakangnya, di mana perempuan hebat ini menopang suaminya untuk tetap melayani Tuhan sekalipun doa mereka belum dijawab. Bisa saja Elisabet berkata, "Sudahlah Zakaria, sudah sekian lama engkau melayani Tuhan, sudah sekian lama kita melayani Tuhan, tetapi doa kita tidak dijawab-jawab. Apa kata orang kalau begini? Aku tidak mau lagi melayani kalau begini." Bisa saja Elisabet mengambil sikap itu. Bisa saja Elisabet berbuat seperti itu, saudara. Tetapi yang bisa kita lihat di sini adalah Zakaria tetap melayani Tuhan. Kenapa? Karena ada seorang perempuan hebat yang menopang dia dalam pelayanan. Ada seorang Elisabet yang sekalipun ada masalah yang dia hadapi, dia tetap hidup melayani Tuhan dan dia topang suaminya untuk tetap melayani Tuhan. Wajar, saudara, kalau pada akhirnya mulai ayat 13, malaikat pun turun dari sorga untuk menyampaikan kepada Zakaria dan Elisabet bahwa Elisabet akan mengandung dan akan lahir seorang anak yang luar biasa yang akan membaptiskan Tuhan sendiri, yaitu Yohanes Pembaptis. Jadi saudara, yang ketiga yang kita bisa belajar dari Elisabet perempuan hebat ini adalah bahwa sekalipun dia punya masalah dalam hidupnya, namun dia tetap melayani Tuhan dan dia topang dan dorong suaminya untuk tetap melayani Tuhan.
Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara bahwa jadilah wanita hebat, di mana wanita hebat adalah wanita ketika dia mengalami masalah dan persoalan di dalam kehidupannya. Dia tidak ngambek, dia tidak marah, dia tidak protes, tetapi sekalipun ada masalah dan persoalan yang dia alami, dia tetap layani Tuhan dan dia topang suaminya untuk melayani Tuhan. Halo wanita-wanita hebat yang sedang mendengarkan renungan ini. Apakah saat ini saudara sedang menghadapi masalah dalam kehidupan saudara? Dan atas adanya masalah itu, apakah saudara tetap hidup semangat melayani Tuhan? Ataukah saudara mulai mundur daripada Tuhan? Kalau saudara rindu mengalami mujizat seperti yang dialami oleh Elisabet, maka apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, masalah seberat apapun itu, tetaplah hidup melayani Tuhan. Tetap topang suamimu kalau engkau sebagai suami, kalau engkau sudah berkeluarga. Tetap topang suamimu untuk dia bisa hidup seturut dengan firman Tuhan, dia tetap melayani Tuhan. Kalau saudara masih sendiri, hai wanita-wanita hebat, tetaplah melayani Tuhan. Lakukan sesuatu, berbuat sesuatu, layanilah Tuhan dalam hidup saudara. Apapun yang terjadi, apapun yang saudara alami, apapun yang saudara hadapi, tetaplah layani Tuhan. Tetap saling menopang untuk melayani Tuhan. Maka saudara akan melihat bagaimana Tuhan campur tangan, bagaimana Tuhan melakukan mujizat di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara, Elisabet wanita hebat, sungguh luar biasa. Itu sebabnya dia mengalami mujizat pun adalah mujizat yang sungguh luar biasa. Saudara, mulai dari video pertama di dalam pembahasan tentang Elisabet perempuan hebat itu, kita sudah belajar bahwa Elisabet sekalipun dia hamba Tuhan, sekalipun dia istri seorang imam, tetapi dia memiliki masalah di mana dia mandul. Artinya semua orang bisa mengalami masalah, saudara. Yang menjadi pertanyaannya adalah bagaimana kita menghadapi masalah yang kita alami dalam hidup kita. Elisabet perempuan hebat itu akhirnya mengalami mujizat. Kandungannya yang mandul pun akhirnya bisa melahirkan. Lalu kemudian mereka yang sudah lanjut usia pun bersama dengan suaminya, dan tidak mungkin lagi, itu pun bisa Tuhan lakukan mujizat sehingga akhirnya mereka mengalami mujizat. Saudara, yang pertama kita belajar, Elisabet perempuan hebat itu, dia tetap hidup dalam kebenaran bersama dengan suaminya. Dia topang suaminya untuk hidup dalam kebenaran. Dia jalani hidup dalam kebenaran. Kalau saudara rindu mengalami perkara besar, maka jadilah perempuan hebat yang tetap hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup saleh, supaya mujizatnya dinyatakan bagi saudara. Yang kedua yang kita belajar dari Elisabet perempuan hebat itu adalah dia tetap berdoa. Mulai dari awal pernikahannya sampai lanjut usianya, dia tetap berdoa sampai pada akhirnya doa itu dijawab oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara mau dan rindu melihat mujizat Tuhan, tetaplah berdoa sekalipun mungkin sampai saat ini doamu sudah bertahun-tahun belum dijawab oleh Tuhan. Tetaplah berdoa. Dan yang ketiga kita belajar dari seorang Elisabet, di mana sekalipun doanya belum dijawab, sekalipun masalah belum selesai, dia tetap melayani Tuhan. Dia topang suaminya untuk melayani Tuhan. Hari ini pun saya mau mendorong saudara, jadilah anak-anak Tuhan yang melayani Tuhan. Dan kalau saudara sebagai seorang istri, topang suami saudara untuk tetap hidup dalam pelayanan. Puji Tuhan saudara, apapun masalah yang saudara hadapi, kalau saudara rindu menjadi wanita hebat, maka apapun yang saudara alami, hiduplah dalam kesalehan, hiduplah dalam kebenaran. Apapun yang saudara alami, tetaplah berdoa. Dan apapun yang saudara alami, tetaplah layani Tuhan. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan, dan saya percaya firman Tuhan ini akan memberkati saudara dan menjadikan saudara perempuan-perempuan hebat di mata Tuhan. Saya mau berdoa bagi setiap saudara. Ambil sikap berdoa. Bapa di sorga, kami sudah belajar dari wanita hebat, yaitu Elisabet, di mana saat dia mengalami masalah dalam kehidupannya, di mana dia belum dikaruniai seorang anak, tetapi namun demikian dia tetap hidup saleh,
dia tetap berdoa, dia tetap melayani Tuhan. Bapa di sorga, biarlah semua perempuan-perempuan hebat yang sedang mendengarkan renungan ini, mereka tetap hidup dalam kebenaran. Hamba berdoa mereka jalani hidup dalam kebenaran. Mereka tetap berdoa, hamba berdoa supaya mereka tetap kuat untuk berdoa. Dan kemudian mereka tetap melayani Tuhan. Hamba berdoa supaya Tuhan menjamah mereka, memanggil mereka, dan mereka tetap hidup melayani Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, hamba berdoa dan serahkan semua anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini. Mereka adalah wanita-wanita hebat yang terus akan diproses menjadi wanita hebat. Terpujilah nama Tuhan, ini doa kami. Kami bersyukur buat firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya renungan firman Tuhan telah memberkati setiap saudara dan memperlengkapi saudara menjadi wanita-wanita hebat yang diberkati Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa, dalam segala pergumulan-pergumulan pribadi saudara sebagai wanita-wanita hebat. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar, datang kepada Tuhan dengan iman yang benar. Percaya bahwa Tuhan sanggup menolong saudara dan Dia pasti akan menolong saudara. Datang kepada Dia dengan penuh kesungguhan hati saat ini saudara. Sebelum kita akan berdoa bersama, terlebih dahulu saya ajak saudara untuk bersyukur kepada Tuhan. Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan untuk berdoa bersama, untuk merenungkan firman. Mari datang kepada Tuhan dengan mengucap syukur saudara. Allah hadir di sini. Dan Dia akan bekerja dan menjawab doa-doa dan seruan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa di sorga buat kesempatan yang Tuhan beri. Terima kasih buat waktu yang Tuhan beri bagi kami, untuk kami bisa merenungkan firman Tuhan, untuk kami bisa berdoa bersama. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur buat kesempatan ini. Dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Wanita-wanita hebat yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum saya akan menopang saudara dalam doa-doa, terlebih dahulu mungkin saat ini ada pergumulan pribadi saudara yang khusus, yang hanya saudara yang tahu. Apapun itu yang menjadi pergumulan saudara, mari naikkan kepada Tuhan. Saya menopang saudara dalam doa. Mari serukan apa yang menjadi pergumulan saudara secara khusus saat ini, pribadi lepas pribadi. Mulai naikkan di hadapan Tuhan dalam nama Yesus. Engkau memandang anak-anak-Mu ya Tuhan. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami pergumulan khusus dalam kehidupan mereka, dan hanya mereka yang tahu. Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Jamah anak-anak-Mu ini ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan pribadinya, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini. Tuhan yang campur tangan dalam kehidupan anak-anak-Mu ini. Tuhan yang bekerja dalam hidup mereka. Tolong anak-anak-Mu Tuhan. Jamah anak-anak-Mu Bapa. Berkati anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang menjawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu ini ya Tuhan, dalam peran mereka sebagai wanita. Hamba berdoa bagi mereka sebagai istri dari suami mereka. Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ini untuk menjadi istri yang menjadi penopang bagi suami-suaminya, untuk menjadi istri yang akan menjadikan suami-suaminya sukses dan berhasil ya Tuhan. Berkati wanita-wanita hebat ini menjadi istri pendorong, menjadi istri penunjang suaminya untuk berhasil dan sukses. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong berkati suami-suami mereka dalam pekerjaan mereka, dalam karir mereka. Berkati dan pakai anak-anak-Mu ini untuk mendorong terus suami-suami mereka menjadi suami yang berhasil dalam nama Yesus. Tetapi mungkin ada anak-anak-Mu ini yang suami-suami mereka menjadi pergumulan bagi mereka, karena suami-suami mereka tidak takut Tuhan. Suami-suami mereka mungkin berlaku kasar. Suami-suami mereka mungkin terikat dosa perzinahan, dosa obat-obatan terlarang.
dosa minum minuman alkohol atau apapun yang menjadi ikatan suami-suaminya. Tuhan tolong ubahkan suaminya, bebaskan suaminya dalam nama Tuhan Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dalam nama Yesus, bebaskan, lepaskan suami-suami anak-anakmu ini. Jika ada mereka yang terikat perzinahan, segera Tuhan campur tangan dan nyatakan mujizat untuk pertobatan suami-suaminya. Jika ada suami-suaminya yang sering berlaku kasar, jamah, dan ubahkan suaminya. Jika ada suami-suaminya yang terikat narkoba, obat-obatan terlarang, jika ada suami-suaminya yang terikat dengan minuman-minuman keras, Tuhan campur tangan, melawat dan mengubahkan suami-suami mereka dalam nama Yesus. Melalui kelakuan anak-anakmu ini, melalui doa-doa anak-anakmu ini, suami-suami mereka akan bertobat dalam nama Yesus. Berkati juga ya Tuhan saat ini peran anak-anakmu ini sebagai ibu rumah tangga, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Berkati ya Tuhan. Tuhan yang tolong, Tuhan yang melawat, Tuhan yang memberkati anak-anakmu ini dalam peran mereka sebagai ibu bagi anak-anaknya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang campur tangan. Dalam nama Yesus, Tuhan yang bekerja. Berkati anak-anak mereka untuk menjadi anak-anak yang takut Tuhan, menjadi anak-anak yang kelak akan berhasil, menjadi anak-anak yang kelak akan menjadi berkat. Berkati anak-anakmu ini Tuhan, untuk menopang anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil dan takut Tuhan, untuk mendidik anak-anak mereka, memotivasi anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berhasil. Berkati mereka dalam peran mereka. Dan mungkin ada anak-anakmu ini yang berperan sebagai ibu rumah tangga, tetapi juga sedang bekerja, berkarir. Tolong ya Tuhan, begitu besar beban yang mereka pikul mungkin, baik untuk berperan sebagai ibu rumah tangga dan juga bekerja untuk menunjang perekonomian keluarga. Tolong anak-anakmu ini dalam tanggung jawab mereka. Engkau yang memberi kemampuan bagi mereka, Engkau yang menolong mereka, Engkau yang campur tangan untuk memberkati anak-anakmu ini. Berkati mereka dalam bisnis mereka, dalam pekerjaan mereka. Tuhan yang menolong dan Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, bela anak-anakmu pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa buat ekonomi anak-anakmu ya Tuhan. Dalam situasi ini, Engkau yang tahu ekonomi anak-anakmu. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya bekerja untuk memulihkan keadaan ekonomi anak-anakmu dalam nama Yesus, sehingga ekonomi mereka akan dipulihkan dan semakin maju dan semakin berkembang, sehingga kecukupan mereka, kebutuhan mereka dicukupi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga apa yang mereka butuhkan untuk anak-anak mereka juga terpenuhi, untuk menyekolahkan, menguliahkan anak-anak terpenuhi. Cukupkan kebutuhan anak-anakmu, pulihkan keadaan ekonomi mereka. Itu sebabnya Tuhan berkati apa bisnis keluarganya, apa yang dikerjakan keluarganya. Tuhan tolong dan Tuhan kiranya memberkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini hamba berdoa, biarlah ke depan keluarga anak-anakmu menjadi semakin baik dalam nama Yesus. Masa depan keluarga anak-anakmu Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati, sehingga peran wanita hebat ini akan menjadi nyata di tengah keluarganya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit mereka, Tuhan ulurkan tangan, kerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Saudara, saat ini saya rindu khusus berdoa buat saudara yang sedang sakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Mari angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sedang sakit. Saya juga menumpangkan tangan saya berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini hamba berdoa khusus bagi anak-anakmu yang sedang mengalami sakit. Apapun penyakit yang sedang mereka tanggung saat ini, hamba berdoa ulurkan tanganmu, nyatakan mujizatmu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anakmu, apapun juga yang menjadi penyakitnya. Ada begitu banyak yang memohon untuk kesembuhan dari asam lambung. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang sakit asam lambung. Ada begitu banyak permohonan untuk kesembuhan dari diabetes. Sembuhkan anak-anakmu yang sedang diabetes. Ada yang hipertensi, sembuhkan dalam nama Yesus. Ada yang kolesterol, dalam nama Yesus Tuhan mengerjakan kesembuhan. Pulihkan anak-anakmu, kerjakan mujizatmu
nyatakan kuasa-Mu Tuhan, sembuhkan mereka dari segala penyakit mereka. Tolong ya Tuhan, untuk Engkau mengerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu dari segala penyakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kiranya yang campur tangan, Tuhan kiranya yang menolong anak-anak-Mu dalam segala penyakit mereka. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit cancer saat ini, Tuhan tolong kerjakan kesembuhan dalam nama Tuhan Yesus. Apapun itu, kami percaya kuasa Tuhan nyata, kami percaya mujizat Tuhan nyata, mujizat kesembuhan Kau nyatakan bagi setiap anak-anak-Mu ini. Terima kasih Bapa, berkati anak-anak-Mu ini, berkati mereka di tengah keluarga mereka, masa depan anak-anak-Mu, kerinduan mereka untuk ke depan lebih baik, keluarga mereka lebih baik, pribadi mereka lebih baik. Semuanya Tuhan yang campur tangan. Tuhan menolong anak-anak-Mu dalam proses mereka menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi-pribadi yang berhasil dan sukses. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya khusus berdoa saat ini ya Tuhan, untuk anak-anak-Mu yang sudah lansia. Tuhan tolong dalam nama Yesus, wanita-wanita hebat, para lansia yang sedang mendengarkan renungan ini, ulurkan tangan-Mu, jamah para lansia ini Tuhan, berikan kekuatan bagi tubuhnya dalam nama Yesus, berikan kesehatan selalu bagi tubuhnya, supaya di masa tuanya dia jalani dengan takut akan Tuhan. Berkati para lansia ini Tuhan, sukacita Tuhan, damai Tuhan selalu memenuhi kehidupan mereka dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus berkati para lansia ini. Hamba juga berdoa khusus bagi para janda, bagi para single parent. Tuhan tolong mereka Bapa, Engkau yang menolong mereka dalam kesendirian mereka untuk membesarkan anak-anak, untuk menyekolahkan anak-anak dalam nama Yesus. Mereka sendirian sebagai single parent, Tuhan tolong bukakan jalan bagi mereka, bukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi para single parent, para janda. Berkati mereka dalam nama Yesus, Tuhan yang hadir dan menyertai kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur, dan Engkau yang telah menjawab doa-doa kami. Kami percaya Tuhan dengar doa anak-anak-Mu, dan Tuhan jawab doa anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan saudara. Kita sungguh bersyukur jika melalui video ini kita kembali sudah merenungkan firman Tuhan, dan saudara juga sudah didoakan. Saya percaya iman saudara dibangkitkan, dan saudara juga diberkati setelah setiap saudara didoakan melalui channel ini saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan channel ini, silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau masih berwarna merah silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Terpujilah nama Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.